Halo bestinya kata Ani. Besti, transgender Iza Zega udah divonis nih 3 tahun 6 bulan atas laporan dari Sandi Purnamasari. Nah, atas putusan vonis tersebut, Yolo Ine yang hadir bersama dengan Emma Waroka dan Doktif dalam persidangan untuk menyaksikan secara langsung terlihat dalam unggahan video TikToknya diduga mengomentari vonis Iza Zega tersebut dengan bilang mantap cenah besti. Sarulnya di depan tuh Sarul. Sarul. Itu masih di wartawan. Cantik. Abang. Jaksanya bisa sumpahin kasih. Sabar ya Bu Jaksa. Sabar. Dia lupa mikirin laknati sendiri. Iya apa sih tadi oke nongkor doang. Cuma nongkor say hi. Say hi tuh baper nih Mbak Talia nih. Ya udah deh Adinda. Dinda. Tadi oke emosian nih. Emosian tensi Masih ada. Mas Talia. Ya 3 tahun 6 bulan. Mantap. Bawa anak lagi deh. Tali Oki juga emosian mulu sama kita. Masa diem-diem kita diginiin, dipakyuin. Nah, sementara itu Besti, Iza Zega sendiri terlihat seperti nggak terima dengan tuduhan kepadanya dan mengingatkan jaksa perihal azab cenah Besti yang kemudian ditanggapi oleh Yolo Ine dengan men-stitch video yang menayangkan Iza Zega tengah mengingatkan azab kepada jaksa. Kalau kata Yolo, at least dia punya jiwa fatherhood. Nah, gimana maksud? Lillahi ta'ala saya nggak ikhlas dunia dan akhirat. Ibarat kata, semua jaksa yang nanti mendapatkan azab, ingat muka saya. Dari mau keluarganya, dari mananya. Kalau seandainya terjadi musibah besar terhadap keluarganya, ingat muka saya. Dunia dan akhirat saya tidak akan pernah memaafkan. Emang susah, emang hobinya tuh nyumpahin orang kayaknya. Kemarin bayinya Mbak Sandy disumpah-sumpahin, sekarang jaksa. Besok siapa ya dipindeng-deng lu sumpahin. Gue sangat mengerti lo gak bisa mengalami ini karena gak ada motherhood di dalam diri lo. Tapi at least lo punya fatherhood kan. Kalau lo bicara gak rela, gak ikhlas, gak bisa maafkan, gak ridho. Terus apa kabarnya seorang ibu hamil yang tiba-tiba nih gak tahu apa-apa nih anaknya nih bayinya dibawa-bawa ke urusan duniawi. Bahkan sampai pendarahan 3 kali. Iya, lo gak bakal ngerti. Tapi sekali lagi, lu nggak punya motherhood, tapi lu pasti punya fatherhood. Tapi di sini gue sebagai netizen, gue menyatakan gue tahu bahwa orang yang lo maksud dalam story-story lo itu, yaitu Mbak Sandy Purnamasari dan MS Glow. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran penting buat lo Sahrul, dan kita lihat nanti vonisnya seperti apa. Udah takut disumpahin. Tapi Besti, nggak hanya perihal azab yang diingatkan oleh Iza Zega nih, tapi juga tentang melaporkan jaksa ke Komjak atau Kejaksaan Jakarta karena nggak ikhlas cenah Besti, karena nggak ngerasa memeras dan merasa tudingan memeras itu diduga tidak terbukti. Kayaknya dia tidak pernah memeras. Ini mata-matanya tuh. Saya tidak disampaikan tadi soal itu. Ini ya, media selama ini memframing saya, katanya saya menyumpahin anaknya. Media memframing saya, katanya saya mencemarkan nama baiknya. Tapi saya dituntut pasal pemerasan. Sedangkan bukti-bukti di dalam berkas perkara, baik fakta-fakta di dalam persidangan, tidak ada yang namanya pemerasan. Tidak ada perpindahan uang, tidak ada pengancaman. Dan itu diakui sendiri oleh saksi Sandi Purnamasari. Jadi bagaimana bisa saya bisa memeras? 42 tahun saya hidup di muka bumi ini, semenjak saya merantau 25 tahun yang lalu, saya tidak pernah memeras orang. Itu saja yang perlu digarisbawahi. Soal sumpah pocong. Iya, saya ajak sumpah pocong, karena mungkin jaksa penuntut umum, saya tidak percaya lagi. Adilan ya, sumpah pocong itu ada istiadat aja, tapi mubahala ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ya kalau dia bersedia, saya bersedia. Hari ini juga, detik ini juga. Dan kita sudah melayangkan suratnya, tapi tidak ditanggepin. Itu artinya apa? Anda bisa menilai sendiri. Surat apa itu maksudnya? Surat mubahala. Ya kalau kalian beragama Islam, kalian tahu surat Ali Imran ayat 61. Baca sendiri. Jadi, tentang sumpah mubahala. Yang pertama kan di dalam barang bukti ini tidak ada bukti uang ataupun buku tabungan, perpindahan dana ataupun aliran yang berbentuk nilai ekonomi. Oke.
lah, nggak usah uang barang. Tidak ada juga di dalam bukti yang dalam berkas perkara itu permintaan sejumlah uang. Ya, jadi kalau memang tidak ada dalam berkas perkara itu barang bukti terkait dengan pemerasan, tentu harus kita uji dengan sumpah mubahalah, gitu loh. Dan saya mohon kepada KPK untuk mengusut, mengawal. Makanya Dan kami tadi akan laporkan sudah ke jelas, Komjak, Komisi Jaksa di Jakarta. Karena memang ini menurut kita ngawur, kita sudah melaporkan ke Komisi Kejaksaan kemarin terkait dengan tuntutan. Lillahi ta'ala saya nggak ikhlas dunia dan akhirat. Sabar. Segala bentuk ujian emang gak mudah, tapi emang harus sabar. Walaupun kata pengacara dari Isa Zega, ya emang kliennya gak bisa memaafkan itu lantaran merasa terzalimi dan teraniaya, cenah Besti. Sementara itu Doktif Besti justru sampai sujud syukur atas vonis Isa Zega 3 tahun 6 bulan. Maafkan itu karena dia merasa terzalimi dan teraniaya. Itu gitu. Buat adik-adik yang belajar hukum. Artinya sidang ini sama nangkap bagaimana ini? Gimana? Sidang ini Maksudnya? ya Pertanyaannya gimana? menurut sampean ya, sidang ini fair apa enggak? Tidak fair. Kalau sampai ke tuntutan, kita tidak tahu lihat vonisnya. Kalau sampai ke tuntutan itu tidak fair bagi saya. Gitu. Jadi tuntutannya itu. Kecuali vonis nanti kita lihat. Yang pertama, di dalam laporan polisi itu tidak ada pasal 27B untuk pasal 45 Undang-Undang ITE. Bagaimana mungkin kita menuntut yang tidak ada dalam laporan polisi? Orang melaporkan apa, terus yang dituntut apa gitu. Masa kita melaporkan kemalingan, tiba-tiba kita dituntut membunuh. Gitu kan nggak nyambung. Kalau memang kemalingan, ya kemalingan buktikan dong kemalingannya di mana. Pencurian jadi dan 378. pencemaran nama baiknya di mana gitu. Jadi bukan dalam artian kita melaporkan pencemaran nama baik, tapi dituntut yang tidak ada dalam barang bukti. Mama ngomong ingat satu hal lagi. Dia mengatakan saya menghina anaknya, menyumpahi anaknya. Pasal 27A itu hilang. Berarti tidak sama sekali. Ya, apa yang dituduhkan oleh saudara pelapor itu tidak terbukti dan tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Itu aja digarisbawahi. Kalau sudah tidak ada, berarti 27B itu tidak ada gitu loh. Artinya teman-teman pasal 27A ini telah hangus dan hilang. Iya. Karena jaksa kan telah memilih pemerasannya. Iya. Tinggal dia buktikan aja. Yes. Di pemerasan itu nggak ada. Jadi ya kalau memang tidak ada pencemaran berarti kan tidak terbukti Ya, pencemaran. makanya nama tadi saya baik. bilang Jadi sama jaksa Pak. meyakinkan pemerasan. Ya, kita lihat aja. Makanya saya bilang tadi sama Pak Hakim lebih baik itu divonis aja saya dengan yang Makanya katanya saya mencemarkan udah nama bilang baik di dia. awal. Semangat Doktif. Semangat Doktif. Semangat Doktif. Bikin nangis. Iya. Sedih. Sendirian. Berhenti semua tujuan kalian. Kami cuma ingin masyarakat mendapatkan kiri kalian memang berbuat keras. Jangan ada lagi pembodohan, marketing bodoh, marketing kotor yang selama ini owner-owner Kabupaten Flexing melakukan itu. Stop, masyarakat, bukan uang masyarakat bukan untuk kalian peras. Mereka mendapatkan uang itu dengan susah payah. Mereka ingin mendapatkan skin. Nah, tak hanya Doktif Besti, nampaknya Galih dan Emma Waroka yang juga ikut hadir dalam persidangan vonis Isa Zega juga diduga bersyukur atas putusan 3 tahun 6 bulan yang dijatuhkan kepada transgender Isa Zega, Besti. Sementara itu, Yolo Ine justru dalam unggahan video terlihat mendapatkan komentar warganet yang katanya setelahnya adalah giliran Ine, yang kemudian diberikan jawaban menohok nih sama Ine Yolo. Cek you, Besti. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah. Oh ya. Besok kamu. Enggak, tadi udah itu divonis 3 tahun 6 bulan sama denda 10 juta, subsidiar 2 bulan kurungan. Mbak Pamela Mosmelia. Pakai bajunya yang bener dong, cantik. Coba lihat dulu ah. Bentar, jujur dah, lu laki ya?
Tuh kan, sementara itu Besti Emma Waroka sendiri pun mengucapkan alhamdulillah atas vonis yang telah dijatuhkan ke Isa Zega, yaitu 3 tahun 6 bulan. Hal tersebut terlihat dalam akun TikTok Emma Waroka, di mana ia pun sekaligus kaget lantaran ada yang dianggap bertingkah kurang sopan di ruang sidang, tapi dia nggak ngeh. Guys, alhamdulillah vonisnya 3,5 tahun plus denda 10 juta. 10 juta. Kalau nggak dibayar tambah lagi 2 bulan. Subsidiar 2 bulan. Guys, masa tadi kita lagi diem-diem dipakiuin Sama si ini. Talia Oki. Iya kan? Sama siapa? Talia Oki Waria. Warriornya emosi. Dia gini. Doktif di sini, doktif. Ya ampun. Gua ada videonya, lu lihat aja. Gua nggak lihat. Talia Oki pakiuin. Siapa namanya? Siapa namanya Talia Oki? Talia. Ngapain sih dia kayak gitu? Ih, berani ya Udah bener jualan bunga jadi Rosalinda. nyalinya. Ya ampun, di ruang persidangan begitu. Nah Besti, emang harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Kena vonis kan tuh jadinya. Ya Ani doain semoga apa yang sudah diputuskan bisa membuat perubahan baik bagi semuanya ya Besti. Kalau dari kalian doanya apa nih buat Isa Zega? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.